Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Hari ini juga menjadi hari Minggu terakhir dalam liturgi tahun C. Hari Minggu depan kita akan memasuki hari Minggu pertama Advent tahun A. Rasanya waktu berlalu begitu cepat. Namun demikian Tuhan yang selalu meraja, senantiasa menyertai dan mempersatukan kita semua. Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu terarah kepadanya lewat semangat Kristus Putranya yang menjadi Raja kita, Raja Semesta Alam. Pesta Kristus Raja tahun ini kita satukan dengan Pesta Hari Pangan Sedunia. Tahun ini kita merayakan perayaan bersama seluruh umat paroki Santo Laurentius dari Brindisi yang kita cintai ini, yang kita awali dengan berbagai kegiatan kebersamaan kita. Dan perayaan kebersamaan ini juga merupakan ucapan syukur bagi Tuhan karena kita telah dibimbingnya dari situasi sulit, yakni masa Covid selama 2,5 tahun. Kristus sebagai Raja senantiasa merajai seluruh perjalanan kehidupan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Kristus yang sudah menjadi Raja agar kita sanggup berjalan bersama di paroki kita ini. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mengawali perayaan Ekaristi ini dengan menyesali segala dosa dan kekurangan kita agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami.
Allah di surga. Intensi misa kita pada perayaan ini, kita berdoa bersama Bapak J. Sidingoringo, ini Ibu Boru Pangribuan dari lingkungan Santo Blasis. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau berkenan membaharui segala sesuatu dalam diri putramu terkasih, Raja semesta alam. Semoga segala makhluk yang telah dibebaskan dari perbudakan berhamba pada kebesaran-Mu dan tanpa henti memuji-muji Engkau. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu.
telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami. Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus, itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang
yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita dahulu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain Ia selamatkan. Biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok Dia.
Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar kata raja, kita sebagai orang Batak, sekurang-kurangnya saya sendiri, langsung teringat dengan raja-raja yang ada di sekitar kita. Ada Raja Parhata, ada Raja Huta, Raja Bius, dan Raja Panukunan. Raja Gugu orang hidupkan. Di kampung kami bersama dengan Pastor Richard di Girsang, ada lagi namanya Raja Bodar. Tugasnya mengatur tali air dan berkuasa kepada sawah siapa diberikan air atau tidak. Dan ada lagi Raja Simanulang, ada Raja Sihomping, dan pasti ada Raja Manurung. Dan Raja Sihotang. Yang paling hebat lagi ada Raja Simamora de Bataraja. 2 kali rajanya. Raja Simamora de Bataraja. Di samping rumah sakit Pita Insani sebelah kiri ada Raja Pangsit, King Pangsit. Pasti sudah banyak makan pangsit di sana. Beberapa tahun yang lalu banyak kaum muda, wanita, apalagi bapak-bapak sangat mencintai Raja Dangdut Inul Daratista. Raja Dangdut, Ratu Dangdut, ala buru-buru ada. Ratu Dangdut. Raja Dangdut Romai Rama. Dibenci orang tapi suka menonton sendiri. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudari, semua raja-raja yang kita sebut ini sangat berbeda dengan raja yang kita rayakan pada hari ini. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, Kristus digambarkan sebagai raja. Yesus adalah raja semesta alam. Yesus adalah raja dari segala raja. Yesus adalah raja yang mewujudkan segala isi dan tujuan kerajaan Allah, yakni kasih, damai,
dan persatuan. Sebagaimana dulu Allah memilih Daud menjadi raja pemersatu bangsa Israel yang dikisahkan dalam bacaan pertama, Allah juga memilih Yesus menjadi raja pemersatu manusia dan penguasa alam semesta. Yesus sebagai raja melayani dengan segala kerendahan hati. Yesus menjadi raja pemimpin, dan kepemimpinannya bukan tangan besi seperti raja-raja yang lain sebelum kepemimpinan Raja Daud, tetapi kepemimpinannya penuh dengan kasih. Yesus sebagai raja sungguh memberikan perhatian yang sedalam-dalamnya bagi manusia. Raja yang tidak pernah memperhatikan kepentingan diri sendiri. Dan sebagai raja selalu mempersatukan semua orang, menyatukan yang tercerai-berai, dan tidak pernah menjadi pemecah kesatuan. Yesus sebagai raja yang menderita demi keselamatan banyak orang. Yesus akhirnya disalibkan demi penebusan umat manusia dan bukan mau menyelamatkan dirinya sendiri. Maka para pemimpin Israel mengejek Yesus dengan berkata, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya jika ia benar-benar Mesias. Allah mengutus Yesus putranya kepada dunia ini menjadi raja yang berbeda dari segala raja yang ada di dunia ini. Raja yang berkuasa, yang menerima kuasa dari Bapaknya. Raja yang siap sedia melayani semua orang. Raja yang penuh dengan damai. Raja yang mencintai kehidupan. Raja yang menyelamatkan manusia hingga dia menderita demi umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, lewat permandian kita semua telah dimasukkan menjadi anak-anak Allah. Bahasa Pak Katu dan bahasa Ibu Guru Manalu seksi katekese paroki ini selalu berkata, melalui permandian ambil bagian menjadi anak-anak Allah, ambil bagian dalam kerajaan Allah, parjaper di harajaun di dewata. Hidup kita sebagai orang Kristen, semua kita berstatus anak raja. Artinya kita menyandang anak-anak Allah yang dibimbing oleh Yesus Sang Raja. Sudedo hita paneon harajaun di dewata. Paulus melukiskan situasi orang yang percaya kepada Yesus bagaikan orang yang masuk dalam sebuah kerajaan yang penuh damai, sukacita, dan kegembiraan, yang beralih dari kegelapan. Allah telah memasukkan kita dalam kerajaan anaknya, kerajaan terang. Kerajaan Allah yakni suasana penebusan, ada kehidupan, ada terang, ada damai, ada kesatuan, dan ada sukacita. Maka sepatutnya lah kita bersyukur dan berterima kasih. Orang yang mau menerima Yesus sebagai Raja kehidupan berarti orang yang mau bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa, seperti yang dipesankan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua pada hari ini. Kita sebagai bimbingan seorang raja seharusnya tunduk kepada seorang raja yang sungguh-sungguh mengarahkan jalan kita, membawa kehidupan, membimbing arah dan tujuan hidup kita semua.
Kita sebagai anak-anak kerajaan, sejatinya kita selalu membawa suasana damai, cinta akan kerukunan, rindu akan kesatuan, dan kedamaian, kerukunan, kesatuan kita tunjukkan dalam keberagaman, dalam situasi yang berbeda-beda, dalam keluarga kita, dalam komunitas, dalam lingkungan, dalam rayon, dalam kelompok kategorial yang mempunyai tujuan yang sama dan yang mempunyai raja yang sama, Raja semesta alam. Amatlah luhur hidup kita bila di dalam keluarga dan komunitas tidak ada gesek-gesekan. Amat mulialah hidup kita bila di dalam keluarga, lingkungan, kelompok kategorial tidak ada saling mempersalahkan, saling menjatuhkan, dan tidak ada niat untuk pengelompokan. Tidak ada yang melekat kepada orang yang hanya seirama dengan saya. Perjuangan kita ialah kita harus tetap belajar, bisa masuk kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, latar belakang. Sikap kebersatuan harus meraja dalam hidup kita, dan itulah yang menjadi kekhasan Yesus yang menjadi sang raja yang kita imani. Sungguh bergembiralah Yesus sang raja melihat kita yang menjadi pemimpin yang lemah lembut. Kita semua pemimpin. Saya yakin di lingkungan, di rayon, di seksi, kategorial, dalam keluarga dan komunitas kita tidak ada pemimpin yang punya tangan besi. Saya yakin tidak ada pemimpin yang otoriter. Kalau ada, pasti dia melanggar semangat Kristus Raja. Dan dalam gereja tidak ada istilah pemimpin yang otoriter, yang semau gue, guru dokku. Semua kita diharapkan menjadi pemimpin seperti kerajaan yang diwariskan oleh Yesus kepada kita. Amat menyenangkanlah Yesus sang raja bila umatnya saat ini mau belajar berani memikul salib. Memikul salib berarti melepaskan kepentingan diri sendiri, memikul yang bukan kepentingan dan kebutuhan diri sendiri atau keluarga sendiri. Kita harus mau menderita seperti juru selamat Yesus sang raja, bukan mencari jurus selamat. Yang saya pahami tipe jurus selamat adalah yang penting dirinya selamat, safe, keluarganya selamat, tidak mau berkorban, tidak mau menceburkan diri, apalagi berdarah-darah dan berlumpur-lumpur demi gereja. Semangat juru selamat adalah semangat Kristus. Semangat jurus selamat adalah semangat duniawi. Dalam perayaan Kristus Raja semesta alam ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan pesan Paus pada sinodalitas. Mari berjalan bersama Kristus. Sinodal, berjalan bersama, mengayun kaki bersama, melangkah bersama dalam rencana yang sama. Kita diundang semua berjalan bersama di paroki yang kita cintai ini, Paroki Santo Laurentius Brindisi. Berjalan bersama bisa membedakan sikap mundur bersama, diam bersama, bersembunyi bersama. Berjalan bersama dalam konteks paroki bisa kita pahami
mengikuti ritme gereja paroki ini. Satu draft langkah di mana hanya satu tujuan kita di paroki ini, membuat Yesus semakin meraja di paroki kita ini. Bukan membuat lingkungan kita menjadi raja, bukan membuat rayon kita menjadi raja, bukan membuat sekolah kita menjadi raja, atau yayasan kita menjadi raja, atau kategorial kita menjadi raja. Hanya satu yang kita pertahankan, Kristus makin beraja di paroki kita ini. Kita diharapkan mau bersekutu, berkomunyon, menyatukan kekayaan dan kekhasan yang kita terima dari Allah, yang dirajai oleh Kristus Raja semesta alam. Kita bangga bahwa banyak umat Kristen dan juga di antara kita yang mau dibimbing oleh Raja, yakni Yesus sendiri, sehingga mereka menampakkan seorang anak raja yang gampang melayani, bukan dilayani, yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah, yang selalu menanamkan damai, sukacita, dan keadilan. Pengalaman saya tadi malam berkunjung ke Santa Clara, dan juga tadi pagi, sungguh menunjukkan sinodalitas, berjalan bersama. Jam 6 sudah selesai lauk pauk dimasak, beras hampir selesai dimasak 40 kali. Semua berjalan bersama, kecuali yang tidak mau datang, yang hanya menonton dan mencuri-curi WA Dewan Lingkungan, bangga dari rumahnya tapi tidak mau datang, berbangga dia sendiri, tertawa-tertawa dia sendiri, tapi belum mengayunkan kakinya berjalan bersinodal bersama di paroki ini. Bertobatlah. Kita bangga bahwa banyak umat Kristen yang peduli, mulai dari persiapan perayaan kita yang luar biasa. Saya tidak menyebut satu persatu namanya. Tiap hari ikut terlibat dalam perlombaan, walaupun ada satu kali pun ada yang tidak terlibat, walaupun dihunjuk orangnya. Disayangkan jika tidak sedikit, sangat banyak orang yang masih dikuasai kepemimpinan raja-raja baru, raja-raja dunia ini, raja yang selalu mementingkan diri sendiri, raja yang membawa serta mewartakan kepuasan sesaat, raja untuk dirinya sendiri, dirajai dirinya. Ada lagi raja instan, raja narkoba, raja shopping, raja penampilan. Asyik dia shopping, ini shopping ngali yang pamat Indomat malapat-lapat, dingin enak, padahal uangnya tidak ada. Raja Sonam, raja-raja dunia ini sadar tidak sadar makin merajalela dalam seluruh kehidupan manusia. Banyak orang dirajai oleh gaya instan. Makanlah kita, tuhar homma sianan, gor-gor homma Indomie, tidak mau lagi memasak, sudah dirajai raja instan. Suka mengonsumsi makanan siap saji, tidak kenal lagi gadong, tidak sanggup lagi mengolah makanan,
tidak sanggup membuat tape. Banyak lingkungan menyerah, dan mutahan membuat tape enggak. Tidak sanggup lagi mengolah ubi. Gaya instan. Di tempat lain cukup terkenal raja-raja dunia, Raja Togel. Di paroki ini tidak ada bapak-bapak pemain togel, di paroki lain banyak. Di paroki lain yang banyak, di sini tidak ada. Betul, Pastor, betul. Ada lagi Raja Catur. Sampai 2-3 hari dia melihat kudanya itu. Sehingga ada lelucon seorang bapak yang memang pernah 3 hari main catur. Waktu tidur bersama istrinya, dipencatnya hidung istrinya, dipikirnya kuda. Mau dipindahkan. Sakit-sakit pak, aku dipuhodau katanya. Raja Catur tidak tahu dia sudah tidak makan 3 hari 3 malam, hanya bercatur. Apapun bisikan seperti itu, dia dipikirnya ancaman, cekak mesa. Ini terancam kuda. Raja Catur. Di sini tidak ada, di paroki lain ada. Raja Judi. Habis uangnya main judi. Tidak sah kalau tidak main judi setiap hari. Di paroki lain juga banyak, di sini tidak ada itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, merayakan Kristus Raja semesta alam tentu tidak hanya sebatas perayaan saja. Melalui perayaan tentu saja kita mohon agar Allah tetap mempersatukan dan memahami gereja secara benar. Merenungkan kehadiran kita yang sebenarnya, memahami apa arti gereja. Roh Allah yang datang senantiasa membaharui gereja pasti bisa mengubah, mengarahkan pada semangat Kristus Raja alam semesta. Waktu kita mempersiapkan pesta ini, begitu saya katakan jangan catering ya, kita masak sendiri. Bingung amat tahu. Ababui, dan bui pastor, dan bui. Coba dulu, pelan-pelan. Nasubuk memasak sudah sepangan otak. Bisa berjalan bersama, mempersatukan kekuatan. Berbagai lingkungan datang, kecuali yang tidak datang lingkungan itu. Luar biasa. Hebat. Sanggup. Roh Allah yang membaharui gereja ada. Roh Allah itu ada. Roh Kristus Raja hadir dalam diri kita semua. Sebagai kumpulan yang hidup dalam peziarahan ini, masih ada kesempatan bagi kita juga berseru kepada Yesus dan berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan kepada kita semua yang punya iman dan punya pengharapan, tanpa kecuali Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin.
kepada Tuhan. Sudah kami harap, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi putra tunggalmu, Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar ia melaksanakan karya penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di altar salib sebagai kurban perdamaian yang tak bercela. Dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasanya, ia menyerahkan kehadiratmu, ya Allah yang maha kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Dari sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan penguasa, serta seluruh bala tentara surgawi, kami menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. kemuliaan-Mu terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dihianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebaktian surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama Santo Laurentius Indisi, pelindung paroki kami, dan semua orang kudus, yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hambamu Paus kami Fransiskus, uskup kami Cornelius Sipayu, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela dua-dua umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan kita Yesus Kristus yang kita terima ini menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah menerima santapan suci jaminan hidup kami. Semoga kami bangga menjadi penurut perintah Kristus Sang Raja. Diperkenankan juga kami menikmati hidup abadi di dalam kerajaan surga bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa